Badan Legislasi DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN mampu menghadirkan rasa keadilan dengan menjamin kesetaraan hak dan kesejahteraan ASN. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Reni Astuti menyampaikan, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saat ini masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025, di mana pembahasan naskah akademik dan draft RUU tersebut akan dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah. Reni menegaskan, DPR RI akan memastikan RUU tersebut mampu menjawab kebutuhan pegawai pemerintah, baik yang berstatus ASN maupun P3K, melalui proses pembahasan yang terbuka dan partisipatif. Saat ini, DPR RI telah menjadikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu di dalam Prolegnas 2025 yang nantinya akan dibahas naskah akademik ya, dan draft rancangan undang-undangnya itu dibahas oleh Komisi 2 sebagai komisi yang terkait dengan mitra kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat. Saya sebagai anggota Badan Legislasi tentu sangat berharap bahwa pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap bagaimana pegawai pemerintah, baik itu yang ada di P3K maupun juga ada yang ada di ASN. Lebih lanjut, Reni Astuti menyampaikan, diperlukan kajian baik secara yuridis, sosiologis, maupun kemampuan fiskal negara sebagai bahan pertimbangan pengangkatan P3K menjadi PNS secara bertahap. Dari informasi tersebut, balik DPR RI soal peluang PPPK jadi PNS. Bahwa, DPR RI merespons tuntutan Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, agar status mereka bisa dialihkan menjadi PNS. Anggota Badan Legislasi, Balik DPR RI Reni Astuti mengatakan, DPR RI membuka kemungkinan PPPK bisa dialihkan statusnya menjadi PNS, melalui rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Dia mengatakan bahwa, RUU Revisi UU ASN saat ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025, yang akan dibahas oleh Komisi 2 DPR RI. Dia ingin agar pembahasan RUU itu memberi solusi terhadap nasib PPPK, khususnya yang sudah sangat lama mengabdi kepada negara. Silakan memberikan saran masukan kepada Komisi 2 yang nantinya membahas, apakah memang PPPK sudah semestinya menjadi PNS, kata Reni dalam diskusi forum legislasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Dia menjelaskan bahwa, PNS dan PPPK saat ini, memiliki hak keuangan, karir, dan kesejahteraan yang tidak sama. Padahal, kata dia, pengabdian PPPK untuk bangsa dan negara, di berbagai instansi pemerintahan itu begitu besar. Dia juga mendengar bahwa saat ini, masih ada guru yang sudah lama sekali mengabdi, yang awalnya berstatus honorer kemudian diangkat menjadi PPPK. Namun, kata dia, kebijakan kesejahteraan terhadap PPPK itu masih mengalami kesenjangan. Di sisi lain, dia pun tak memungkiri bahwa, pengalihan status PPPK menjadi PNS, perlu meninjau terlebih dahulu aspek kemampuan fiskal. Namun, pada prinsipnya, dia mendorong agar kesejahteraan PPPK ataupun PNS, harus diperhatikan dan tidak mengalami disparitas yang terlalu jauh. Untuk itu, dia pun berharap, kondisi perekonomian Indonesia makin baik, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, hingga bisa menimbulkan kebijakan positif bagi nasib para pegawai PPPK. Saya tentu akan memberikan dorongan yang terbaik, kalau memang negara pemerintah mampu, maka bukan tidak mungkin PPPK secara bertahap, nanti bisa diangkat menjadi PNS, sehingga ASN itu adalah PNS, sebagaimana dulu seperti itu, kata dia. Jadi fokus utama pembahasan ini adalah mencari solusi terbaik terkait kedudukan, hak, dan kesejahteraan pegawai pemerintah, baik yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK maupun pegawai negeri sipil PNS. Anggota Balik DPR RI, Reni Astuti, menegaskan pentingnya undang-undang ini dalam memberikan kepastian bagi seluruh abdi negara. Dalam forum legislasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan, Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Reni menyampaikan harapannya. Saya sebagai anggota Badan Legislasi,
tentu sangat berharap bahwa pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap bagaimana pegawai pemerintah baik itu yang ada di P3K maupun juga yang ada di ASN, ujar Reni. Perbedaan hak dan karir menjadi polemik sentral. Isu krusial yang diangkat dalam pembahasan UU ASN adalah disparitas hak dan karir antara PPPK dan PNS. Meskipun keduanya sama-sama berstatus aparatur sipil negara ASN yang mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, Reni Astuti menyoroti adanya perbedaan signifikan yang menuntut peninjauan ulang dalam regulasi baru. Akankah PPPK menjadi PNS? Ini tema yang sangat relevan dan banyak pegawai PPPK menantikan kepastian kebijakan pemerintah ke depan. Kita tahu bahwa hak keuangan, karir, dan kesejahteraan PPPK dan PNS berbeda, meski keduanya sama-sama ASN, yang berpengabdian untuk bangsa dan negara, jelas legislator fraksi PKS tersebut. Reni memberikan contoh nyata dari lapangan, terutama pada guru honorer yang telah diangkat menjadi PPPK. Mereka masih kerap menghadapi disparitas, dalam hal tunjangan kinerja dan kesejahteraan, dibandingkan dengan PNS. Kondisi ini mendorong DPR untuk memastikan bahwa kebijakan ke depan akan lebih merata dan berpihak pada kesejahteraan seluruh pegawai ASN. Dalam proses pembahasan di Balik dan Komisi 2 DPR, Reni Astuti menekankan bahwa DPR akan bekerja secara terbuka dan mendengarkan pandangan dari berbagai pihak. Masukan akan diterima dari akademisi, pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan. DPR akan menampung masukan dari berbagai pihak terkait, apakah PPPK seharusnya menjadi PNS, bagaimana pencatatan dan evaluasi kemampuan fiskal pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta prinsip kesejahteraan pegawai ASN, kata Reni. Hal ini menunjukkan bahwa, solusi yang dicari tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kebijakan kesejahteraan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan adil. Reni menutup pernyataannya dengan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah proaktif dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara kedua kelompok ASN ini. Yang penting, kesejahteraan pegawai ASN harus terus mendapatkan perhatian. Saya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan tunjangan kinerja untuk PPPK, sehingga disparitas antara PNS dan PPPK tidak terlalu jauh, tutup Reni. Pembahasan UU ASN ini diharapkan menjadi titik balik dalam menciptakan sistem manajemen ASN yang lebih harmonis, adil, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh pegawai pemerintah, terlepas dari status kepegawaiannya. Oleh karena itu, Reni menilai penting agar pembahasan RUU ASN ke depan, mempertimbangkan kesetaraan kesejahteraan antara PNS dan PPPK. Kalau pemerintah mampu, tentu kami akan mendorong agar PPPK bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan mungkin diangkat menjadi PNS secara bertahap, tegasnya lagi. Di lain sisi, Reni Astuti mengapresiasi kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang sudah memberi tunjangan kinerja bagi PPPK, sehingga kesenjangan antara dua status ASN itu tidak terlalu jauh. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, yang sudah memberikan tunjangan kinerja untuk PPPK, ucapnya. Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan ASN harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. Saya harap tidak ada disparitas yang terlalu jauh antara PNS dan PPPK, sambungnya.